Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah nikmat Islam, ihsan, iman kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan di sini untuk belajar, menelaah bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan barakahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap junjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harap-harapkan nantinya ya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya kita telah belajar bersama, menelaah bersama di kitab Durratun Nasihin. Kasihlah, buatlah percontohan yang baik kepada siapapun, kepada hamba Allah yang lain, kepada makhluk Allah yang lain yang berupa manusia. Di sini kita lanjutkan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahabbi ibadi ila Allah ta'ala faqala anfa'un nasi lin nas wa an afdalil a'mali. Faqala idghalu sururi ala qalbil mu'minina yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karuban aw ya'diya lahu dainan. Wa man massa ma'a muslimi fi hajatin lahu kana lahu kasiyami sari wa i'tikafihi. Wa man massa man ma'a madlumi yu'inuhu thabbatallahi qadamayhi ala sirati yawma tazilul a'dam. Wa man kaffa ghadabahu sadarullahi awratahu. Wa innal khuluqa sayyi'ata yufsidul imana kama yufsidul halul asala. Yang artinya Rasulullah ditanya mengenai hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jawab beliau, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu itu berkata di dalam hadis Rasulullah bahwa Rasulullah itu pernah ditanya mengenai hambanya. Rasulullah itu bertanya, Rasulullah ditanya mengenai hamba yang dicintai oleh Allah itu siapa? Dijawab oleh Rasulullah, anfa'ul nasi linnas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi orang yang bermanfaat bagi manusia di sini entah apapun yang entah apapun bentuknya untuk kemanfaatannya, yang penting untuk kebaikan, yang penting untuk kebajikan, yang penting untuk kebenaran, yang penting diridai Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang menunjukkan dia harus bermanfaat, tidak. Karena kemanfaatan bukan dari ilmu saja, tapi dari tenaga pikiran. Dimintai manusia lainnya untuk mengatur ini menjadi ini, akhirnya dia bermanfaat bagi orang lain. Membantu orang kesusahan, bermanfaat bagi orang lain. Menasihati orang lain, bermanfaat bagi orang lain.
menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang, menjadi tempat konsultasi dan sebagainya, bermanfaat bagi orang lain, mencarikan nafkah untuk keluarga, bermanfaat bagi orang lain. Apapun bentuknya untuk kebaikan, kebajikan yang berhubungan dengan manusia lain berarti bermanfaat bagi orang lain. Tidak harus punya ilmu yang tinggi, tapi tenaga pikiran, tenaga fisik, pikiran dan sebagainya dibutuhkan orang lain. Kita berjalan dengan baik, termasuk sudah di anfa'ul linnas, sudah bermanfaat bagi orang lain. Itu. Lalu ditanya lagi, amal apa yang paling cintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, mengembirakan hati orang mukmin dan menghilangkan kelaparannya, atau menghilangkan kesusahannya, atau membantu melunasi hutangnya. Di dalam kitab Turun Nasihin, yang pertama Rasulullah ditanya mengenai hamba yang dicintai Allah adalah anfa'ul linnas, orang yang bermanfaat. Yang kedua, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, mengembirakan hati orang mukmin lainnya, menghilangkan kelaparannya, menghilangkan kesusahannya, dan sebagainya. Mengembirakan hati orang mukmin bukan saja kita memberikan sesuatu terus orang mukmin itu gembira, enggak. Bukan itu saja. Kita bersalaman, ketemu di jalan, mengembirakan orang mukmin lainnya. Kita senyum, sapa menyapa dengan senyuman, sapa senyum dan sebagainya. Mengembirakan hati orang mukmin lainnya. Dan menghilangkan kelaparannya. Dalam artian bagaimana? Kalau dulu ketika saya di pesantren, ketika itu saya harus ke luar pesantren, di tetangga pesantren. Ketika tetangga pesantren, ya di situ bahasa kata ikut bersih-bersih di rumahnya tetangga pesantren dan sebagainya. Itu diberi makan, hanya diberi makan sudah alhamdulillah rabbil alamin, membantu menghilangkan kelaparannya. Ketika sore jalan ke luar pesantren, ke rumahnya orang-orang desa luar pesantren, di situ silaturahim, dikasih makan, silaturahim, dikasih makan. Itu adalah bentuk di mana menghilangkan kelaparan orang mukmin lainnya. Jadi monggo ketika nanti ada tamu di rumah, itu biasanya kebiasaan pesantren. Ketika ada tamu Islam di rumah siapapun itu, kalau kita punya, monggo kita ajak makan. Kita ajak makan. Karena kalau kita ajak makan bersama-sama, kita akan menghilangkan kelaparannya orang mukmin lainnya, dan juga ada barokahnya di dalam food lainnya, turahnya, makanan-makanan tersebut banyak barokah dari barokahnya seorang tamu. Kemarin di episode sebelumnya saya terangkan, ketika ada tamu, ada beberapa malaikat yang datang. Di situ mendoakan dan memberikan barokah. Memberikan barokah. Di dalam kitab Turun Nasihin seperti itu. Lanjut. Barang siapa berjalan bersama seorang muslim untuk menyampaikan hajatnya, maka ia seakan-akan berpuasa sebulan seperti itikafnya. Barang siapa berjalan bersama dengan orang-orang teraniaya untuk membantunya, maka Allah akan menegakkan kedua telapak kakinya di atas jembatan Sirat di waktu kaki-kaki yang lainnya tergelincir. Barang siapa menahan marahnya, maka Allah akan menutupi cacatnya. Dan sesungguhnya budi pekerti yang buruk itu dapat merusak iman, sebagaimana cuka dapat merusak madu. Artinya apa? Di sini barang siapa menahan marah, maka Allah akan menutupi cacatnya.
Di episode sebelumnya kita sudah telah membahas orang yang baik itu adalah orang yang tidak mudah marah. Orang yang tidak mudah marah itu orang yang baik. Di dalam kitab Riyadhun Nasihin di episode sebelum ini, orang yang baik itu adalah orang yang tidak mudah marah, dan ketika marah mudah sekali untuk redam. Itu artinya apa? Allah telah menyuruh kita bahwa kita disuruh menahan marah, emosi. Ketika kita bisa menahan marah dan emosi, maka Allah akan menutupi cacat-cacatnya kita sebagai hamba Allah kepada manusia lainnya. Bukan kita itu mengalah, tapi kita menahan marah. Bukan kita itu kalah, tapi kita menahan marah. Karena luar biasa di dalam menahan marah, Allah itu menutupi cacat-cacatnya. Maka kita sebagai hamba Allah, manusia ini, lakukan kita sebagai manusia yang anfa'u linnas. Lakukan kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Lakukan kita sebagai manusia bisa tersenyum pada mukmin lainnya. Monggo kita sebagai manusia bisa menghilangkan rasa kelaparan manusia lainnya. Monggo kita sebagai manusia yang bisa menahan marah kepada manusia lainnya. Kita tidak marah karena kita kalah, bukan, tapi menahan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lam bisawab, ihdinas siratal mustaqim. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.